Shalom ibu dan teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pteriodophyta atau tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku atau sering juga Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati serta bereproduksi secara aseksual dengan spora. Nah, tumbuhan paku disebut juga sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku atau Pteriodophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteriodophyta berasal dari kata pteron, sayap bulu, dan phyton tumbuhan. Sehingga Pteriodophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan komus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan lebih susun daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada puncuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati serta berproduksi secara seksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Nah, tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkomus dan berpembuluh yang paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung sel atau jaket steril, dikelilingi organ reproduksi, sistem transport internal, hidup di tempat yang lembab, akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kalpitra, sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat, terdapat xilem dan floem. Batang tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah dan sangat pendek. Ada juga yang mencapai 5 meter seperti pada paku pohon atau paku tiang. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung berdasarkan bentuk dan ukuran susunan daun. Tumbuhan paku dibelah menjadi mikrofil dan makrofil. Nah, mikrofil bentuknya kecil atau bersisik, tidak bertangkai, tidak bertulang. Daun belum memperlihatkan diferensiasi sel. Makrofil memiliki curi daun yang besar, bertangkai, bertulang daun, bercabang-cabang dengan sel yang teridentifikasi. Nah, tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus, artinya tubuhnya dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Alat perkembang tumbuhan paku yang utama adalah spora. Oleh sebabnya ahli taksonomi membagi dunia tumbuhan alam 2 kelompok saja yang memberi nama Cryptogame dan Phanerogame. Cryptogamae atau tumbuhan spora meliputi Schizophyta, Ptalophyta, Bryophyta, dan Pteriodophyta. Nah, yang saya mengerti ciri-ciri tumbuhan paku yaitu akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sia-sia tumbuhan lain. Mungkin hanya ini saja presentasi saya. Terima kasih.